Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada sesi hari ini kita kembali bisa bertatap muka secara virtual untuk bersama-sama diskusi mata kuliah statistika ya. Pada sesi ini akan kita diskusikan mengenai daftar distribusi frekuensi ya, seperti yang terlihat dalam monitor. Jadi mohon fokus saja ke monitor masing-masing karena file materi ini sudah saya share ya seminggu yang lalu. Oke, kita fokus ke monitor. Daftar distribusi frekuensi yang kita bahas pada sesi ini. Nah, sebetulnya daftar distribusi frekuensi itu merupakan salah satu bagian ya dari pembahasan dalam statistika. Maksud saya begini, dulu Anda ketika mempelajari definisi statistika, di situ kan disebutkan ya bahwa statistika itu ya pada dasarnya kan pengumpulan data, pengolahan, kemudian penyajian dan perinterpretasian data ya. Nah, daftar distribusi frekuensi ini merupakan salah satu cara penyajian data ya, dalam statistika. Nah, di sini dijelaskan ya tujuan dari pembelajaran pada sesi ini. Oke, ini tinggal dibaca saja. Misalnya nanti kita akan bahas pengertian distribusi frekuensi, kemudian tujuannya untuk apa gitu ya. Kemudian bagaimana cara menyusun daftar distribusi frekuensi dan seterusnya. Silakan dibaca saja ya. Kita lanjutkan. Nah, saya cenderung untuk membahas daftar distribusi frekuensi ini dimulai dengan tujuan ya. Dengan tujuan dulu, baru nanti ke pengertian. Maksudnya supaya nanti mempermudah. Nah, yang jelas adalah untuk apa kita mempelajari daftar distribusi frekuensi gitu ya, atau untuk apa kita membuat daftar distribusi frekuensi. Kita lihat, yaitu untuk memperoleh gambaran yang sederhana ya, gambaran yang sederhana, jelas, kemudian sistematis mengenai peristiwa yang dinyatakan dalam angka. Nah, apabila ada peristiwa atau data yang berbentuk angka, kemudian kita olah ya data tersebut, kemudian menjadi gambaran yang sederhana, jelas, sistematis, sehingga siapapun yang membaca data tersebut akan mempermudah, baik mempermudah cara membacanya maupun mempermudah untuk menginterpretasinya. Nah, maka itu adalah daftar distribusi frekuensi. Nah, untuk memperjelas tujuan ini, saya mengasumsikan misalnya ini ada dua data ya. Coba lihat. Ini data yang pertama, misalnya diperoleh data hasil ujian mata kuliah statistika. Ini berupa hasil ujian ya, misalnya ini seorang dosen atau guru mengumpulkan nilai mahasiswa, nilai ujiannya. Jumlah mahasiswanya ada 45 orang. Kemudian ini nilai-nilainya, jadi datanya hanya dikumpulkan seperti ini saja gitu ya. Seperti ini saja. Misalnya kita lihat, mahasiswa yang pertama nilainya 49. Ini hasil ujian ya, statistika. Mahasiswa yang kedua hasilnya 84 ya. Oke, kita lihat tentu ini kan beragam ya. Kemudian mahasiswa yang ketiga 71 dan seterusnya sampai mahasiswa yang terakhir yang ke-45 nilainya 66. Nah, ini contoh data hasil ujian mata kuliah statistika yang disusun hanya seperti ini saja misalnya ya. Contoh yang kedua ya, kalau tadi contoh yang pertama hasil ujian mata kuliah statistika, ini cocok misalnya ya contoh untuk mahasiswa yang nanti bergerak dalam bidang pendidikan ya, apakah dia jadi seorang guru atau dosen. Contoh yang kedua ini contoh dalam bidang ilmu ekonomi misalnya.
diperoleh data umur pemakaian. Nah, ini umur pemakaian 40 buah aki mobil. Maksudnya begini. Ya, diambil sampel 40 buah aki mobil, ya, mereknya sama. Ya, sampelnya diambil 40, kemudian diuji coba sampai dengan aki tersebut tidak bisa dipakai lagi. Kemudian dihitung tahunnya. Nah, dari 40 buah aki tersebut, aki yang pertama hanya tahan 2,2 tahun gitu ya. Dia tahannya. Kemudian aki yang kedua itu tadi yang pertama 2,2 tahun. Yang kedua tahan 3,4 tahun dan seterusnya sampai yang ke-40 tahan 3,5 tahun. Ini ada dua data ya. Anda lihat, ini data sudah dikumpulkan dan disusunnya seperti ini, begitu ya. Nah, kemudian kalau data ini disusun seperti ini, nanti apa yang terjadi? Nah, di sini dijelaskan data kasar di atas secara langsung tidak begitu besar kegunaannya, ya kan? Tidak begitu besar kegunaannya bagi penggambaran peristiwa yang bersifat kuantitatif. Nah, jadi kalau data hanya dibuat seperti ini, begitu ya, yang ini berserakan begitu saja, maka tidak akan begitu berguna, terutama apabila misalnya kita dihadapkan kepada beberapa pertanyaan. Ya, di sini misalnya ya. Pertanyaan yang pertama di sini. Oke, berapa mahasiswa yang memperoleh nilai antara 85 dan 94? Saya ulangi, berapa mahasiswa yang memperoleh nilai antara 85 dan 94? Maka kalau Anda datanya seperti ini, Anda harus menghitung berapa mahasiswa yang nilainya antara 85 sampai 94. Maka Anda harus dilihat satu persatu ya. Ini baru 45 mahasiswa, bagaimana kalau 100, 200, 1000? Tentu Anda akan mengalami kesulitan dan lama. Begitu ya. Nah, kemudian misalnya pertanyaan yang kedua. Berapa angka nilai yang diperoleh oleh sebagian besar mahasiswa? Ini pertanyaan yang kedua ya. Nah, yang ini. Pertanyaan yang kedua. Oke. Berapa angka nilai yang diperoleh oleh sebagian besar mahasiswa? Anda bayangkan datanya seperti ini. Anda lihat ke sini, ya, lihat ke sini. Apa yang terjadi? Maka tentu Anda akan mengalami kesulitan. Bisa dicari, bisa, tapi tentu lama, kan begitu ya. Lanjutkan, misalnya, pertanyaan yang ketiga. Berapa persen mahasiswa yang memperoleh nilai di bawah 50? Coba, ada berapa persen yang di bawah 50? Berarti kalau datanya seperti ini, Anda cari dulu yang di bawah 50 berapa orang. Susah kan? Ya, tentu lama. Lanjutkan pertanyaannya. Berapa mahasiswa yang memperoleh nilai di atas rata-ratanya? Berapa? Bingung juga kalau datanya seperti ini. Ya kan? Nah, sekarang misalnya data yang kedua. Data yang kedua ya, yang tadi Anda sudah susun seperti yang ini ya, yang kedua. Nah, kalau datanya disusun seperti ini, nah kemudian ada pertanyaan seperti ini. Berapa persen umur aki yang umur pakainya di atas 3 tahun? Coba berapa persen? Ini datanya. Ya, oke, bisa dicari, bisa. Tapi lama. Terus, yang kedua, ya, berapa jaminan pemakaian aki tersebut? Oh, jika ya, bukan berapa. Jika jaminan pemakaian aki tersebut selama 4 tahun, akankah kita membeli aki tersebut? Waduh, ini udah pertanyaan tingkat tinggi ya. Sekali lagi datanya seperti ini. Sepertinya yang pertanyaan tadi nggak bisa dijawab tuh kalau datanya hanya seperti ini. Ya kan? Nah, oke. Tadi sebagai ilustrasi, maka apabila data hanya disusun berserakan seperti tadi, nah ini beberapa pertanyaan tidak bisa dijawab. Itu datanya masih sedikit, apalagi banyak. Gitu kan ya? Nah, maka
harus ada cara tertentu supaya penyajian data tersebut katakanlah orang bisa cepat memahaminya. Maka muncullah apa yang disebut dengan sebuah daftar yang dinamakan daftar distribusi frekuensi yang kita akan pelajari ya. Seperti apa daftar distribusi frekuensi? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini misalnya ya. Lihat dulu nih sebelum pengertian. Ini saya membuat 2 buah tabel sebagai pengganti dari penyusunan data yang ini. Nah, yang ini ya. Ini kan tadi yang pertama nih ya. Yang nilai mahasiswa. Ini yang kedua Aki. Ini datanya seperti ini ya. Tolong perhatikan ke monitor. Ini datanya seperti ini. Sekarang saya ganti pakai tabel seperti ini nih, lihat. Nah, ini di sini ada baris pertama, kolom pertama ini nilai, kolom kedua jumlah mahasiswa. Kita fokus dulu tabel 1 ya untuk data yang pertama. Ini nilai mahasiswa, saya kelompokkan ada 35 sampai 44, 45 sampai 54 dan seterusnya. Antara 35 dan 44 ada 2 mahasiswa, begitu. Antara 45 sampai 54 ada 3 mahasiswa dan seterusnya sampai yang terakhir antara 95 dan 104. Oke, nah sekarang kalau misalnya saya tanya ya, ada berapa mahasiswa yang nilainya antara 55 dan 64? Yang ini berarti kan antara 55 dan 64. Maka Anda pasti akan langsung bisa menjawab berapa? 6. Kan begitu. Ada berapa mahasiswa yang nilainya antara 85 dan 94? Yang ini berarti kan? Yang ini. Ya, yang ini nih. Berarti ada berapa mahasiswa? Ada 10 mahasiswa. Anda bisa cepat langsung menjawab. Sekarang pertanyaan berikutnya misalnya. Ada berapa mahasiswa yang nilainya di bawah 55? Ada berapa mahasiswa yang nilainya di bawah 55? Berarti di bawah 55 itu ini kan? Yang ini ya. Yang ini kan? Berarti ada berapa? Berarti 2 ditambah 3 berapa? 5. Jadi berapa mahasiswa yang nilainya di bawah 55? Ada 5 orang. Sekarang misalnya, ada berapa mahasiswa yang nilainya di atas 84? Kalau di atas 84 berarti ini ya. Berarti 10 dan berapa? 3. Berapa? 13. Berapa jumlah mahasiswa yang nilainya di atas 84? Berarti ada 13 mahasiswa. Jadi beberapa pertanyaan yang tadi sulit setelah dibuat tabel seperti ini, barusan Anda bisa menjawab secara cepat dan benar. Tabel yang kedua juga sama. Ini untuk yang umur Aki tadi ya. Umur yang 1,5 tahun sampai dengan 1,9 tahun ada 2 Aki. Dan seterusnya umur 4,5 tahun sampai 4,9 tahun ada 3 buah Aki. Pertanyaan yang sama tadi jika diajukan maka Anda akan cepat bisa menjawab. Dibandingkan ketika Anda menyusun data seperti yang ini ya, yang ini. Baik. Nah, tabel inilah atau daftar inilah atau gambar inilah yang kita sebut dengan daftar distribusi frekuensi. Nah, gitu. Berarti apa itu daftar distribusi frekuensi? Nah, baru menginjak ke pengertian, yaitu salah satu bentuk cara penyajian data kuantitatif dalam bentuk tabel dengan jalan memasukkan individu ke dalam kelas-kelas tertentu sehingga setiap individu tersebut masuk ke dalam kelas tertentu saja. Nah, inilah yang disebut dengan daftar distribusi frekuensi. Oke, kita lihat pengertian ini. Jadi menyajikan data kuantitatif dalam bentuk tabel. Jadi daftar distribusi frekuensi pasti dalam bentuk tabel ya. Seperti apa tabelnya? Dengan jalan memasukkan individu-individu ke dalam kelas-kelas. Nih, individu mana? Ini ya. Oke, saya hapus dulu biar tidak bingung. Saya hapus dulu yang tadi. Oke,
Nah, tadi kan dengan jalan memasukkan individu ini kan, 2 mahasiswa, 3 mahasiswa, 6 mahasiswa ke dalam kelas-kelas. Ini kelasnya. Ini kelas antara 35 sampai 44 itu namanya kelas. Antara 45 sampai 54 itu namanya kelas. Antara 55 sampai 64 itu namanya kelas. Yang ini juga sama. Individunya adalah ini jumlah aki ya. Jadi kan bisa manusia, bisa barang. Ya kan? Ini jumlah aki, berarti ini individunya dimasukkan ke dalam kelas. Ini kelas-kelasnya, berarti kelas di sini kelompok ya, kelompok. Nah, itulah pengertian daftar distribusi frekuensi. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana cara menyusun daftar distribusi frekuensi ini. Apakah sembarangan begitu? Ya, apakah ada urutan-urutan tahapan-tahapannya? Nah, tentu tidak sembarang ya. Nanti kita bahas bagaimana urutan-urutan cara menyusun daftar distribusi frekuensi ini. Ya.